Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari seorang hamba Allah di Pekanbaru Riau. Beliau mengatakan, apakah ada orang yang melakukan satu maksiat dan rutin dia sering sakit-sakitan karena dosanya yang satu itu. Bagaimana kalau orang ini tidak bisa meninggalkan maksiat itu? Maksiat ini merupakan sebab terjadinya bencana di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja yang menimpa kalian berupa musibah, maka ini adalah dengan sebab dosa-dosa kalian. Dan apa yang Allah maafkan itu lebih banyak. Menunjukkan bahwasanya maksiat ini adalah sebab terjadinya musibah. Kalau pertanyaannya, apakah ada orang yang melakukan satu maksiat dan rutin dia sering sakit-sakitan karena dosa yang satu itu? Mungkin saja. Apalagi di zaman dahulu, di mana banyak dahulu orang-orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, sehingga ketika mereka melakukan sebuah kemaksiatan, kemudian terjadi musibah, dia mengetahui bahwasanya musibah yang menimpa itu kemungkinan besar adalah karena dosa tersebut yang dia lakukan. Terkadang dosa tersebut terjadi puluhan tahun yang lalu. Kemudian dia terkena musibah dan mengatakan bahwa ini adalah karena sebab dosa yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Itu ucapan sebagian mereka yang menunjukkan, dan faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya mereka sedikit sekali melakukan dosa, sehingga ketika mereka terkena musibah mereka mengatakan ucapan yang demikian. Tentunya berbeda dengan kita, di mana kita ini terlalu banyak maksiat, sehingga ketika terjadi musibah kita tidak tahu musibah yang menimpa kita itu dari maksiat yang mana. Nah, ini perbedaan keadaan kita dengan keadaan mereka. Kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah ada, mungkin saja ada yang demikian, khususnya yang terjadi di zaman para pendahulu kita, yaitu di zaman salaf. Bagaimana kalau orang ini tidak bisa meninggalkan maksiat? Ucapan tidak bisa meninggalkan maksiat ini adalah ucapan yang tidak benar. Ketika Allah SWT melarang kita dari sesuatu, Nabi SAW menyampaikan larangan tersebut, maka semua bisa melakukan. Karena meninggalkan maksiat adalah meninggalkan saja. Bukan dia dibebani untuk melakukan sesuatu. Dia hanya diperintahkan untuk meninggalkan, untuk tidak melakukan, dan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Berbeda dengan melakukan sebuah kewajiban, misalnya melakukan sholat, melakukan haji, dia harus melakukan sesuatu. Membutuhkan kekuatan, membutuhkan kemampuan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Dan apa yang aku larang, maka hendaklah kalian jauh yang demikian. Berarti beda antara melakukan kewajiban dengan meninggalkan maksiat. Melakukan kewajiban sesuai dengan kemampuan kita. Orang yang tidak bisa sholat wajib dalam keadaan berdiri, maka dia duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka berbaring. Tapi kalau meninggalkan kemaksiatan, maka ini bisa dilakukan oleh semua orang. Apa yang terjadi? Seseorang terus-menerus dia melakukan dosa besar bukan karena dia tidak mampu untuk meninggalkannya. Ini adalah karena sebab hawa nafsu, ya, yang senantiasa menyuruh dia untuk melakukan perkara yang jelek. Kalau misalnya maksudnya adalah seseorang senantiasa melakukan kemaksiatan tersebut dan dia dalam keadaan sakit-sakitan, dan wallahu alam, ya, di sini disebutkan hanya satu saja maksiat, dan ini adalah sesuatu yang sulit ya di zaman sekarang. Tapi seandainya dia melakukan satu kemaksiatan tadi, dan benar dia hanya melakukan satu kemaksiatan tadi,
kemudian dia tertimpa rasa sakit atau tertimpa sakit-sakitan, maka dikhawatirkan itu adalah sebab dari maksiat yang dia lakukan. Kewajiban dia adalah meninggalkan kemaksiatan tersebut, meminta ampunan kepada Allah, kemudian mengambil sebab untuk mendapatkan kesembuhan dengan pergi ke dokter atau meruqyah, kemudian memperbaiki dirinya dan tidak mengulang lagi, bertobat kepada Allah atas dosa yang telah dilakukan. Wallahu taala a'lam. Nah,